Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, Ibu Esy Hairani MPD, yang telah memberikan ilmu-ilmu baru sehingga memotivasi kami supaya kami semangat dalam belajar. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Bersama saya Bilkis Injanila Nuril Iskandar Al-Bakri sebagai moderator dan nantinya akan ditemani oleh rekan saya Dewi Chandrawulan. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang pengamatan dan pengelompokan dalam mengajar. Perlu teman-teman ketahui, kita sebagai calon seorang guru nantinya 2 poin tadi termasuk 2 poin yang sangat penting. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan dari Dewi Chandrawulan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk pembawaan materi. Materi yang pertama yaitu ada pengamatan dalam mengajar. Kenapa sih pengamatan dalam mengajar? Jadi, pengamatan dalam mengajar itu merupakan salah satu trik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mengajar. Beliau menggunakan pengamatan dalam mengajar untuk mengajar kepada murid-muridnya. Nah, pengamatan dalam mengajar sendiri melibatkan proses memperhatikan perilaku, respons, dan kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Dengan pengamatan yang cermat, seorang guru dapat mengidentifikasi kebutuhan individu siswa, memperbaiki metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, dan menyesuaikan kurikulum untuk memastikan pemahaman yang maksimal. Ini juga membantu guru menangkap sinyal jika ada siswa yang mengalami kesulitan atau butuh bantuan tambahan. Dengan demikian, pengamatan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi pengamatan dalam mengajar ini penting banget buat guru, karena siswa itu benar-benar harus kita amati. Kita itu harus mengenal siswa kita, mereka seperti apa, dapat menggunakan metode pembelajaran yang seperti apa, cocoknya dengan metode yang seperti apa, harus direspons yang seperti apa. Pengamatan itu sangat penting adanya dalam setiap guru. Jadi kita tidak boleh, misal siswa kita lebih cocok menggunakan metode pembelajaran A, tetapi kita malah menggunakan metode pembelajaran B. Itu salah ya teman-teman. Itu harus diperbaiki. Jika siswa-siswa kita cocoknya menggunakan metode pembelajaran yang A, maka kita juga harus menggunakan metode pembelajaran yang A. Jadi kenapa pengamatan itu sangat penting untuk dimiliki oleh para guru. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengamatan dalam mengajar. Nah, yang pertama itu ada memperhatikan siswa. Amati interaksi siswa dengan materi pelajaran, tanggapan terhadap instruksi, dan interaksi antar siswa. Jadi, kita harus memperhatikan siswa dalam segala aspek. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama dengan materi pembelajaran, apakah dia terganggu atau terkendala dalam mencerna materi tersebut, atau lancar, atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Terus tanggapan terhadap instruksi, misal saat kita memberikan tugas kepada murid-murid kita, apakah mereka menanggapi perintah kita dengan baik atau malah lalai, ditinggalkan. Itu harus kita perhatikan juga. Seperti saat diberikan tugas mereka langsung mengerjakan, atau mereka tinggalkan tugasnya, atau mereka tinggal bermain, atau mereka melupakan tugasnya, atau mereka ingat akan tugasnya. Nah, terus
Yang ketiga itu ada interaksi antar siswa. Nah, dalam memperhatikan siswa itu ada interaksi antar siswa. Kita harus memperhatikan interaksi antar siswa. Apakah hubungan antara siswa-siswa kita itu baik? Apakah ada pertengkaran? Atau memang mereka pandai berkomunikasi atau belum pandai berkomunikasi? Itu kita harus perhatikan. Karena kita harus berperan, kita harus membantu mereka. Jika belum pandai berkomunikasi, kita bantu mereka. Jika komunikasinya baik, kita harus mengapresiasi. Jika ada yang bertengkar, kita harus meleraikannya, membawanya untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Pada intinya, memperhatikan siswa itu sangat penting ya untuk para guru. Tidak boleh kita tidak peduli dengan siswa-siswa kita. Kita harus memperhatikan mereka dengan sangat baik dan tulus. Nah, yang kedua yaitu ada catat perkembangan. Buat catatan tentang perkembangan individu siswa dalam pemahaman materi, tingkat keterlibatan, dan tingkat kesulitan yang mereka hadapi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kan setiap siswa itu memiliki perbedaan yang berbeda-beda ya. Ada yang sudah baik perkembangannya, ada yang belum, ada yang masih sangat buruk, atau bahkan butuh bimbingan lebih. Nah, di situ kita harus mencatat perkembangan setiap siswa. Misal, siswa A, siswa A sudah mencapai ini, dia bagus. Nah, misal siswa B, siswa B ini sangat kurang di komunikasi dengan antar siswa. Maka kita harus membuat ia lebih berkembang dalam berkomunikasi dengan siswa yang lain. Misal siswa C ini kurang dalam materi pelajaran, seperti kurang dapat mencerna setiap materi. Itu kita harus memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada mereka yang kurang. Jadi kita harus catat perkembangannya. Mencatat perkembangan para siswa itu sangat penting ya teman-teman, karena kita akan membutuhkan itu setiap harinya. Nah, yang ketiga itu ada analisis kinerja. Tinjau hasil evaluasi, tugas, dan ujian untuk melihat bagaimana siswa merespons pembelajaran dan seberapa baik mereka memahami materi. Nah, analisis kinerja ini, jadi selama pembelajaran mereka, apakah mereka paham dengan materi yang kita berikan atau tidak masuk sama sekali. Itu kita harus menganalisis kinerja mereka dengan memberikan tugas atau ujian. Itu akan melihat bagaimana mereka merespons. Nah, yang keempat itu ada refleksi. Refleksikan pengamatan Anda untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran Anda dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi dengan adanya catat perkembangan dan analisis kinerja, itu kita mengetahui kekurangan siswa kita itu di mana, bagian apa. Nah, kita tuh harus mengevaluasi diri kita, atau kita merubah cara metode pembelajaran kita kah, atau kita merubah cara diri kita kah. Itu kita harus mengevaluasi lebih baiknya seperti apa, itu yang kita gunakan seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada komunikasi dengan siswa. Berkomunikasi dengan siswa secara terbuka tentang kemajuan mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi kita tuh tidak boleh lepas dari komunikasi dengan siswa. Jika kita mengamati interaksi antar siswa, kita juga harus memiliki komunikasi yang baik dengan siswa. Seperti jika mereka mengalami kemajuan yang baik, kita harus memberitahu mereka, kelas ini sudah berkembang dengan baik dalam berkomunikasi antar siswa. Itu
kita harus komunikasikan dengan siswa agar mereka merasa, oh ternyata saya menjadi lebih baik ya. Jadi akan timbul rasa bangga tersendiri dalam diri siswa tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dan pembahasan materi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Nah teman-teman, kalau misalkan tadi Dewi di awal udah ngejelasin tentang pengamatan dalam mengajar, kali ini aku akan ngejelasin tentang pengelompokan nih teman-teman. Jadi pengelompokan sendiri itu apa sih? Nah, pengelompokan itu adalah salah satu strategi di mana nantinya anak-anak itu akan kita bagi menjadi beberapa kelompok kecil nih. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan integrasi mereka dalam berkomunikasi dan untuk memfasilitasi mereka. Nah, dalam pengelompokan tersebut, kita akan membagi siswa dalam beberapa kriteria nih. Yang pertama adalah dibagi ke dalam kemampuan. Yang kedua adalah minat dan bakat. Ketiga adalah prestasi mereka. Yang terakhir adalah karakteristik. Nah, manfaat dari pengelompokan tersebut adalah yang pertama nih, sebagai sarana penyesuaian diri mereka. Jadi mereka dapat menyesuaikan diri mereka dan dapat berbaur dengan orang lain. Yang kedua adalah untuk meningkatkan motivasi. Jadi ketika dalam suatu kelas kita dihadapkan dengan 25 orang nih. 25 orang, maka kita akan dihadapkan dengan 25 sifat, 25 kriteria, 25 kebiasaan. Nah, itu pun adalah menjadi salah satu PR atau tantangan bagi kita sebagai guru untuk bisa menyalurkan atau memberikan informasi agar mereka paham. Nah, caranya itu dengan membagi kelompok. Kita memberikan tugas kepada anak-anak, kemudian kita membagi kelompok-kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut, anak-anak akan bebas berargumen di dalamnya. Semakin sedikit orangnya, maka akan semakin lebih cepat untuk akrab dan semakin lebih cepat mereka untuk beradaptasi. Mereka bebas mengeluarkan argumen, mereka bebas bersikap kritis. Di situ mereka akan merasakan keandilan atau merasakan sangat berguna di dalam kelompok tersebut, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab mereka untuk mengerjakan tugas. Nah, jadi kesimpulannya adalah poin pertama, pengamatan. Pentingnya pengamatan kita sebagai seorang guru adalah untuk nantinya mengisi, jadi kita harus memiliki buku kecil catatan siswa. Jadi kita tahu bagaimana progres siswa itu, kita tahu apa kekurangan kita selama mengajar itu. Kemudian itu adalah salah satu hal penting yang benar-benar kita harus bisa, karena ketika komunikasi siswa dan guru baik, maka itu akan mempermudah kita dalam proses mengajar atau mempermudah siswa untuk memahami apa yang kita berikan kepada mereka. Karena hidup itu tidak mudah, maka nikmati prosesnya tanpa protes.